tapi perempuan Makassar itu bisa berkarya dan bisa maju. Dan Makassar yang penuh perdamaian seperti Makassar yang kita kenal. Dan banyak loh tokoh-tokoh perempuan Makassar yang hebat, Sulsel yang hebat seperti Opu Deng Risaju, ada Weten Triabeng, ada juga Weten Triwaru Raja Boneh, dia seorang perempuan. Nah jadi sebenarnya ada banyak sekali tokoh perempuan inspiratif dari Sulawesi Selatan. Kita raja-raja perempuan juga ada. Jadi daerah banyak. Jadi memang budaya Sulsel itu adalah budaya yang menganut keadilan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki yang bisa menjadi raja. Nah ini sebenarnya menginspirasi banyak budaya lain di dunia, bahkan secara nasional. Tapi tidak kelihatan biasanya karena tidak terlalu diketahui. Jadi atas semangat itu, saya memanggil semua perempuan di Sulsel untuk maju. Saya tidak maju sebagai caleg untuk diri saya sendiri, tapi saya maju untuk mengatakan anak muda bisa. Jadi ini bukan masalah berhasil atau gagal, tapi masalah kita harus mencoba dulu dan yakin pada jalan yang sudah kita pilih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcaster terkini.id. Kita jumpa lagi ya. Hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu anak muda Makassar. Cukup lama bersekolah di luar ya, di Universitas Indonesia, terus kembali ke Makassar menjadi aktivis dan memperjuangkan banyak hal ya, baik itu soal lingkungan, masalah-masalah sosial yang terjadi di Kota Makassar. Dan Mbak Dian Aditya Ning Lestari ya. Mbak Dian hari ini berkunjung ke Terkini ID ya. Dan ada banyak ide, upaya untuk memperbaiki lingkungan, memperbaiki masalah-masalah sosial ya, terkait dengan masalah kekerasan ya, terkait pernikahan dini ya, masalah reklamasi. Dan Mbak Dian alhamdulillah mendapat kesempatan untuk bisa menjadi wakil rakyat ya di Dapil Ujung Pandang Makassar dan Rapocini. Iya, baru calon Mas. Calon ya. Iya. Mungkin pertama nih kita mau tahu apa sih alasan Mbak ingin terjun dalam dunia politik? Oke, halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama aku Dian Aditya Ning Lestari, biasa dipanggil Diku. Saya putri daerah Makassar yang seperti kata Masnya tadi, saya bersekolah di UI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional. Jadi memang saya memiliki passion di bidang politik dan saya memang ingin kembali untuk membangun Kota Makassar. Karena itu saya memberanikan diri untuk menjadi bakal calon legislatif untuk Dapil 1 Makassar Rapocini Ujung Pandang untuk pemilu 2024 Februari ini. Saya berpikir ada banyak sekali isu yang harus diselesaikan di Makassar. Seperti yang Mas Hasbi sudah katakan tadi, ada isu lingkungan, isu gender, ada juga isu kekerasan. Ini semua menjadi concern saya, utamanya tentang isu keberagaman juga, karena saya tahu beberapa tahun lalu ada pemboman gereja ya. Saya ingin mengentaskan isu-isu ini dan saya merasa menjadi calon legislatif itu merupakan salah satu caranya, karena selama ini saya sudah berkecimpung di berbagai LSM dan saya merasa selalu mentok di regulasi. Jadi saya merasa memiliki power untuk mengubah regulasi itu menjadi alasan saya untuk terjun dalam politik. Ada banyak masalah sosial ya di Makassar. Contohnya apa saja nih yang biasanya muncul? Banyak teman-teman ya. Yang pertama kan lingkungan, karena kita masih punya masalah reklamasi ya. Kita harus satu suara nih teman-teman. Kita nih anti reklamasi atau pro reklamasi, karena jangan sampai kita sudah melawan tapi ujung-ujungnya kita menikmatinya juga. Selain itu ada isu pengeboman gereja yang dulu pernah terjadi di kota ini. Semoga itu tidak terjadi lagi dan alhamdulillah 2023 kemarin Natal aman dan kita akan menyambut bulan Ramadan juga nanti. Saya berharap nanti kontribusi saya juga bisa secara langsung mempengaruhi perdamaian dan keberagaman yang ada di Makassar ini. Selain itu saya tahu di dapil saya itu juga masih ada isu pernikahan anak. Jadi saya ingin mengentaskan isu ini juga, karena perempuan Makassar tuh harus maju, perempuan Sulsel tuh harus berjaya.
Jangan stuck dan berhenti di usia muda langsung berpikir menikah, tapi kita harus mengenyam pendidikan dulu, membangun karir dulu, dan ini sesuatu yang ingin saya menginspirasi. Saya ingin menginspirasi hal ini bagi perempuan-perempuan yang ada di Sulsel. Nah, selain itu ada isu-isu lainnya seperti isu kekerasan. Selain kekerasan berbasis agama seperti yang saya bilang tadi, ada isu begal juga. Nah, begal ini harus diselesaikan dengan cara yang humanis, karena kita harus memberi mereka edukasi. Jangan cara-cara yang militeristik terus seperti melawan mereka dengan force juga, tapi kita justru harus mengedukasi mereka. Gitu kira-kira Mas Has. Berarti sudah dalam rentang setelah dari UI sampai sekarang sudah berapa tahun itu? Saya kuliah di UI masuk tahun 2009, saya lulus tahun 2014. Setelah itu saya langsung terjun ke LSM Perempuan, dan di Makassar sendiri saya juga langsung terjun ke isu-isu perempuan karena saya pernah mendapatkan pengaduan dari perempuan yang terkena KDRT. Saya juga pernah membawa teman yang membutuhkan bantuan kesehatan mental. Jadi saya sangat fokus di isu perempuan, terutama KDRT ini juga. KDRT, apalagi pernikahan dini. Iya, pernikahan dini itu juga. Angkanya masih cukup tinggi. Angkanya tinggi karena berdasarkan riset itu memang masih sangat tinggi ya. Itu juga merupakan topik riset saya karena saya S2 gender juga, magister gender dan pembangunan. Itu saya sedang mengambil masters, dan itu juga memang menjadi passion saya karena angkanya lumayan tinggi di Makassar dan di Sulsel ini. Di Sulsel ya? Iya, di Sulsel. Makassar termasuk ya? Iya, termasuk ya. Nah, di Makassar ini kan daerah yang sudah cukup perkotaan, maju ya. Maju. Tapi di slum areasnya, di area-area termasuk dapil saya tahu ada kasus pernikahan dini. Jadi anak usia SMP yang seharusnya melanjutkan sekolah itu malah menikah. Yeah. Saya sangat concern pada isu ini gitu. Dan biasanya pernikahan itu didorong oleh apa? Faktor ekonomi yang pertama, terus yang kedua faktor kurangnya pendidikan dan kurangnya kesadaran orang tua juga bahwa kita itu harus mendukung anak untuk mengenyam pendidikan tinggi. Jangan hanya kita sudah merasa dia sudah SMP, dia sudah puber, sudah boleh menikah gitu. Padahal mungkin organnya dia belum siap, secara psikoemosional juga belum siap. Karena untuk menikah itu kita butuh bekal mental dan juga finansial. Jadi jangan sampai karena kita ingin meniadakan beban finansial itu, kita langsung menyuruh anak menikah. Padahal sebenarnya kita harus melatih mereka untuk independen, utamanya anak perempuan ya, karena biasanya perempuan yang dibeginikan ya. Di kota ini masih ada, bukan hanya di daerah. Kalau di daerah mungkin jumlahnya lebih banyak, tapi di kota yang semaju Makassar tuh saya masih menemukan kasusnya di dapil saya masih terjadi. Selain ekonomi butuh uang ya, mungkin orang tuanya sudah tidak sanggup biayain jadi dinikahkan gitu ya. Betul. Selain itu apa saja yang biasanya penyebab lain? Ya, selain ekonomi ada faktor kultural juga, karena ada pandangan bahwa perempuan itu begitu sudah puber tuh boleh dinikahkan. Dan ini juga adalah pandangan yang ingin saya ubah gitu, karena perempuan di masa modern itu memang harus maju. Karena zaman sekarang itu kita akan sangat sulit untuk bersaing kalau kita tidak punya pendidikan tinggi gitu, dan perempuan itu harus bisa membiayai dirinya sendiri, harus bisa maju. Dan untuk perempuan yang ingin menikah juga, kalau mereka ingin menjadi ibu rumah tangga itu harus masuk di usia pernikahan yang legal. Nah, itu harus kita galakkan di Makassar ini termasuk, dan di Sulsel juga. Ini yang mindsetnya masih banyak di masyarakat yang belum sampai ke level ini ya. Iya, masih ada mindset yang memang belum sampai ke sini, dan saya butuh akses ke regulasi untuk bisa mengubah ini. Tidak hanya langsung bicara ke masyarakat, tapi juga bisa menciptakan regulasi atau program-program untuk meniadakan hal-hal ini. Berarti semacam perda atau aturan ya yang diinisiasi oleh anggota DPR untuk memberi aturan yang lebih ketat lagi ya. Iya, betul. Soal pernikahan dini itu. Iya, betul. Selain perda, kita juga bisa membuat program dengan kolaborasi dengan wali kota dan unsur-unsur pemerintah lainnya untuk meniadakan hal-hal ini gitu. Karena untuk sekarang saya rasa masih belum kuat karena kasusnya masih ada. Nah, selain pernikahan dini ya, kasus KDRT ini kan juga di media sosial juga cukup sering terjadi ya. Masalah lainnya adalah masalah KDRT ini kadang-kadang banyak korban yang tidak berani ya melapor, berbicara ya. Itu bagaimana kasus-kasus yang biasa Mbak temukan itu? Ya, saya rasa KDRT juga sangat banyak
karena memang kita belum punya komitmen yang kuat untuk meniadakan KDRT itu. Karena kalau kita punya komitmen sampai sekarang pasti sudah ada satuan tugas di setiap RT untuk meniadakan itu. Sekarang KDRT itu dianggap hal yang privat. Padahal ini adalah masalah kriminal, tindak kriminal. Tapi orang lebih cenderung untuk menutup mata karena menganggap itu urusan privasi. Padahal sesuatu yang menyangkut nyawa itu tidak bisa kita katakan privasi. Karena seperti kasus-kasus yang kita lihat sudah ada suami membunuh anak, suami membunuh istri. Nah ini adalah tindak kriminal teman-teman, bukan cuman sesuatu yang dianggap di ranah personal. Seharusnya memang ada komitmen lebih kuat di negeri ini untuk meniadakan KDRT tersebut. Nah itu yang ingin saya bawa, semangat yang saya bawa ke Dapil 1 Kota Makassar juga seperti itu gitu. Harus ada penetrasi yang mendalam ke ranah RT RW dan ke ranah individu bahkan kalau bisa untuk mengintervensi hal ini. Karena kalau tidak diintervensi angkanya akan naik terus gitu, dan angka itu hanyalah top of the iceberg atau puncak gunung es. Di bawahnya itu masih ada banyak kasus yang tidak terdeteksi. Ini masih di kota, belum di desa-desa gitu yang secara kultural mungkin masih mempercayai bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Nah pandangan seperti ini memungkinkan KDRT terjadi, walaupun memang laki-laki juga bisa menjadi korban, tapi kebanyakan korban saat ini adalah perempuan. Dan memang pelaku kebanyakan adalah suami, bahkan juga kalau di ranah anak-anak kekerasan itu terjadi dalam konteks bullying. Ini juga masih sangat banyak terjadi, dan selain perubahan di taraf regulasi harus ada perubahan kultural. Tapi perubahan kultural ini bisa didorong dengan regulasi tersebut. Karena itu saya juga berniat menjadi anggota DPRD Kota Makassar, itu juga untuk menciptakan regulasi tersebut dan memperkuat alat-alat yang pemerintah kita punya untuk mengintervensi kasus-kasus KDRT. Biasanya stakeholder yang paling berkepentingan ya, yang paling cocok di level RT RW itu siapa saja sih yang biasanya paling penting untuk menegakkan atau mengatasi masalah KDRT ini? Nah, kita harus merangkul ibu-ibu dulu, ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu yang memang merupakan menjadi potensi korban. Namun kita harus memiliki layanan pelaporan dan layanan konseling untuk ibu-ibu yang sudah menjadi korban ini. Nah, ini yang saya lihat belum kuat, karena setahu saya memang sudah ada lembaga-lembaga yang menangani, tapi belum ada konseling gratis yang memudahkan dengan nomor telepon yang bisa dijangkau untuk korban-korban ini. Setahu saya itu belum ada, walaupun memang sudah ada lembaga bantuan hukum dan sudah ada UPT P2TP2A dan juga Komnas Perempuan, Perlindungan Anak, itu semua sudah ada. Namun kita butuh dukungan regulasi dan dukungan program yang lebih kencang lagi. Karena kita harus menjemput bola, bukan kita yang menunggu mereka untuk datang ke LBH baru dilayani. Nah, kita harus memang datang ke tiap RT RW, memantau situasinya supaya kita bisa melakukan pencegahan. Nah, pencegahan itu bisa dilakukan dengan edukasi. Edukasi ini termasuk ke generasi muda dan juga ke ibu-ibu yang sudah ada sekarang gitu. Jadi itu memang menjadi sasaran saya ketika saya menjadi anggota DPRD Kota Makassar nanti. Biasanya kasus ini ini kan biasanya enggak sampai ke biasanya level ke penyidikan, ke kepolisian. Itu apa penyebabnya biasanya? Iya, saya rasa polisi harus punya sensitivitas gender. Untuk sekarang mungkin polisi perlu ada pelatihan khusus, diberikan pelatihan intervensi dini, diberikan pelatihan untuk menyadari adanya tanda-tanda KDRT. Seperti contohnya di kasus kemarin yang ayah bunuh anak, ayahnya itu sudah terkena laporan KDRT, tapi masih disatukan dengan anaknya. Nah, polisi harusnya lebih sensitif untuk langsung menindak dan menjauhkan suami tersebut dari anak. Karena ketika sudah melakukan KDRT ke istri, anak juga potensi kena. Karena orang kalau sudah melakukan KDRT itu mereka tidak punya kesadaran untuk menghentikan dirinya sendiri. Nah, jadi polisi itu harus diberikan pelatihan untuk pencegahan di ranah-ranah seperti ini. Dan polisi juga harus diberikan keberanian untuk mengintervensi. Jangan hanya viral dulu, jangan dianggap ini masalah keluarga yang enteng. Harus ada kesungguhan dari polisi-polisi tersebut, dan setahu saya ini bisa dicapai dengan pelatihan sensitif gender yang diberikan kepada polisi seperti itu, Mas Hasbi. Berarti anggota DPR sebetulnya sangat punya peran besar ya untuk mendorong ini. Perlu ada aturan-aturan sensitif gender, perlu ada aturannya dari segi regulasi, perlu ada programnya, perlu ada layanan konselingnya, perlu ada hotline-nya. Nah, itu kita harus kerjakan bersama, dan saya mau kerjakan dari akar rumput, makanya saya mau mulai dari Makassar ini. Untuk regulasi ini mungkin ada penjelasan bagaimana kira-kira
yang ditekankan untuk terkait regulasinya? Kalau saya untuk regulasi, pertama kita harus meningkatkan hukuman. Iya. Karena kadang orang tidak takut melakukan KDRT karena menganggap hukumannya sepele. Dan kadang mereka diberi hukuman 2 atau 4 tahun misalnya. Nah ini kita harus memperbesar hukuman yang diberikan kepada pelaku. Yang kedua, kita harus memberikan empowerment. Jadi kesehatan mental dari korban harus menjadi jaminan negara. Negara harus menjamin kesehatan mental tersebut. Apakah dengan memberikan konseling gratis, jaminan, dan penanganan hukum secara gratis sampai kasusnya tuntas. Nah ini semua harus diatur dalam regulasi. Saat ini sudah ada aturannya untuk mengatur kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan seksual. Tapi saya rasa itu belum maksimal juga karena aturannya belum mendetail. Itu aturannya di level undang-undang ya? Iya, level undang-undang. Sekarang kita bisa bikin di level perda dan di level kota juga kita bisa buat, ataukah yang lebih spesifik lagi terhadap kota kita Makassar ini. Menarik ya soal soal kekerasan dalam rumah tangga dan penggunaan ini yang sangat perlu memang dibenahi oleh anggota DPR atau orang-orang yang di legislatif ya. Nah selanjutnya nih di Dapil Makassar, Ujung Pandang, sama Rapokin ini kan ada juga daerah yang terkait dengan pesisir ya. Iya betul. Ada isu-isu lingkungan yang terkait di situ, terkait reklamasi, terkait kemarin kan juga banyak yang rame-rame demo-demo ini ya, soal, tapi itu di warga pulau yang demo soal reklamasi. Betul. Tapi selama ini kan reklamasi sudah dilakukan dalam mungkin 10 tahun terakhir ya di Makassar ya, dan cukup masif ya. Bagaimana sih dampaknya kita lihat di khususnya di dapil Mbak ini yang ya memang Dapil 1 masuk daerah pantai juga. Jadi memang hak-hak nelayan itu menjadi concern saya. Karena yang saya takutkan dari reklamasi adalah para nelayan menjadi tertinggal dan ruang bagi mereka untuk mencari pemasukan itu menjadi berkurang. Karena janji-janji reklamasi kan sebenarnya ada pekerjaan bagi mereka. Namun pekerjaan bagi mereka itu adalah melaut gitu. Nah, cuman yang saya butuhkan adalah kita harus satu suara di sini. Karena isu lingkungan itu adalah sesuatu yang menjadi perdebatan. Kadang banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju, karena dari satu sisi reklamasi itu dianggap pembangunan ekonomi. Namun di sisi negatifnya ada perusakan lingkungan yang terjadi. Tapi reklamasi itu memang seperti yang kata Mas Hasbi sudah terjadi 10 tahun terakhir. Jadi tidak hanya reklamasi yang terjadi 3 tahun terakhir ini yang kita lihat salah satu reklamator, sebenarnya ada banyak reklamator lainnya. Jadi saya rasa pemuda itu harus kritis terhadap isu ini gitu, untuk melihat siapa saja reklamatornya, apa saja keuntungan buat mereka. Nah ini kita harus satu suara. Jadi tujuan saya di Dapil 1 itu memberikan pendidikan kepada nelayan dan kepada pemuda untuk lebih kritis soal ini. Karena jangan sampai kita dijanjikan perkembangan ekonomi, namun yang terjadi adalah pengerusakan lingkungan. Seperti itu Mas Hasbi. Masyarakat pesisir juga ya, kesejahteraan. Iya, kesejahteraan masyarakat pesisir dan juga sebenarnya lingkungan, karena Pantai Losari yang indah mungkin yang kita harapkan itu yang natural. Karena kalau di reklamasi kita mendapatkan sensasi kota, namun mungkin kita kekurangan sensasi pantainya. Saya sangat memahami kita butuh investor, kita butuh pembangunan ekonomi, namun kita harus lebih kritis lagi tentang efek environment atau efek lingkungan dari reklamasi ini. Seperti itu Mas Hasbi. Oh iya, selain reklamasi ini ada satu hal yang penting juga di Makassar ini, soal banjir. Soal banjir. Yang juga ini tidak terlepas dari masalah lingkungan ya, masalah sampah dan lain-lain. Itu mungkin ada juga program terkait ke situ. Ya kalau memang soal banjir itu adalah masalah yang kompleks ya. Karena kita terus membangun tanpa memikirkan daerah resapan. Saya kira menambah ruang hijau di Makassar itu akan membantu. Karena dengan demikian daerah resapan akan makin banyak. Selain itu kita juga harus mengajarkan masyarakat untuk membuat biopori atau lubang untuk penyerapan air. Karena yang saya lihat di sini banyak sekali perumahan ya. Kita sangat masif membangun perumahan, tapi tidak ada daerah resapan. Dan masing-masing perumahan ini mengklaim anti banjir. Dan saya tahu juga banyak politisi yang menjanjikan banjir akan berakhir. Tapi justru makin banyak perumahan, makin sedikit ruang resapan itu. Makanya kalaupun mau
bikin perumahan harus ada regulasinya. Berapa persen dari perumahan itu yang akan menjadi taman resapan banjir. Dan kalaupun ada perumahan itu harus ada kerjasama dan regulasi juga antar perumahan itu. Karena kadang satu perumahan membangun lebih tinggi, yang lain lebih rendah, nanti kena banjirnya. Nah itu saya rasa di sini memang ada butuh rencana tata kota yang lebih pintar ya dari masyarakat Makassar dan juga pembangunan, karena di sini regulasi yang mungkin memaksa perumahan untuk menambahkan ruang hijau itu masih kurang. Belum ada ya. Masih kan itu kalau setahu saya ada kewajiban untuk menyerahkan 20% fasum apa itu ya. Tapi kayaknya kalau belum detail ya. Iya, belum mendetail dan sebenarnya itu masih kurang juga karena kita butuh lebih. Karena banjir itu adalah sesuatu yang menahun ya. Makanya saya rasa di sini ada dari sisi arsitektur itu juga berpengaruh karena rumah-rumah di Makassar itu kan banyak rumah panggung. Itu kan karena mengantisipasi adanya air dari sungai. Namun secara arsitektur kita sekarang memiliki rumah dari batu yang cenderung memang mudah terkena banjir dan susah kaburnya kan. Nah ini makanya kita butuh kearifan lokal juga, data-data dari kearifan lokal di Sulawesi Selatan untuk penanganan banjir. Nah, itu juga bisa kita lakukan di situ. Maksudnya data-data kearifan lokal tentang untuk menginspirasi arsitektur baru ya, pembangunan rumah kita yang lebih ramah banjir gitu. Yang seperti kalau beton semuanya pasti banjir. Makanya kalau kita punya banyak resapan, nah itu bisa menangani banjir. Kan sebetulnya kearifan lokal dengan membuat rumah panggung itu sangat membantu, sangat cocok ya. Dengan jadi, dibawanya jadi resapan air. Dibawanya resapan air dan terhindar dari banjir. Karena memang kita cenderung memang tinggal di daerah dekat sungai. Dan rumah-rumah daerah dekat sungai itu seperti itu kan kita bisa lihat. Nah, jadi kita harus merekonstruksi ulang pemahaman kita tentang arsitektur kota juga. Rawa-rawa juga kan. Iya, rawa-rawa juga dibangun rumah di atasnya. Dan itu juga lebih aman untuk gempa juga kan karena pergeserannya, karena rumah yang terdiri atas dari beton juga lebih bahaya untuk gempa seperti itu. Iya betul ya. Ini kan juga perumahan biasanya fasilitas umumnya itu bukan jadi tempat resapan tapi lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, tenis kan. Jadi di beton juga. Di beton juga. Karena memang seharusnya ada perda juga yang mengharuskan perumahan itu untuk mendelegasikan 30% lebih lahannya untuk daerah resapan, taman. Memang harusnya. Selain daerah resapan, kita juga butuh untuk menghirup udara karena oksigen kan berasal dari pohon. Nah itu masih sangat kurang di Kota Makassar juga. Walaupun sudah ada beberapa taman, itu tetap masih harus ditambah. Karena idealnya itu memang di atas 30% untuk adanya daerah resapan dan daerah hijau. Karena daerah hijau ini juga bisa berfungsi sebagai daerah permainan untuk anak, olahraga, tapi tetap saja kita harus menyediakan daerah yang bisa meresap airnya. Oh ya, soal ini pernah Pak Wali Kota itu bikin statement ya. Itu memang meningkatkan ruang terbuka hijau di Makassar. Itu menurut dia sangat berat. Kalau tidak salah baru berapa itu ya? 11% ya? Iya, baru 11% ya. Jadi untuk menaikkan itu naik ke 11 ke 12 saja katanya sangat berat katanya. Ya mungkin ada tanggapan atau apa? Iya, saya paham. Saya bisa membayangkan beratnya. Karena Kota Makassar itu sudah dibuat seperti ini. Mungkin agak mirip dengan Jakarta ya, arsitekturnya sudah ada. Mungkin awalnya rencana pembangunan kota kita kurang bagus. Tapi memang kedepannya kita harus memaksakan hal ini gitu. Entah kita beli lahan untuk menambahkan ruang terbuka hijau ini, atau kita menggunakan ruang terbuka hijau yang ada di fasilitas pemerintah. Tanah milik pemerintah bisa kita delegasikan kepada pembuatan ruang terbuka hijau ini. Walaupun memang sangat sulit karena kesannya nanti kita membeli tanah, membeli rumah, dan ini memang harus di restart dari awal, tapi rumahnya sudah ada. Nah di sini makanya rencana tata kota dan pembangunan tata kota yang ideal itu perlu, dan ini perlu dikonsultasikan juga dengan para teman-teman dari LSM lingkungan, karena mereka memiliki datanya. Mereka itu harus diajak kerjasama dalam pembangunan kota kita ini, seperti itu. Masih ada lagi kira-kira? Apa ya? Mungkin bahas isu gereja atau minoritas gender. Oh ya Mbak, tadi sempat menyinggung soal gereja ya dan warga minoritas ya. Ya betul, kita juga mengamati pernah terjadi ada peristiwa bom gereja ya di gereja katedral itu ya. Betul. Terus
ya pokoknya sangat miris dan sangat apa ya waktu itu. Memang ya, sedih ya. Ya sedih ya, menunjukkan bahwa masih aksi-aksi intoleransi masih terjadi ya, meskipun dalam berapa tahun terakhir sudah mulai berkurang ya. Tapi bibit-bibitnya bisa jadi masih ada ya. Kalau upaya untuk itu bagaimana, Mbak? Saya rasa sama, perlu ada intervensi mendalam ke daerah RT RW. Karena memang selain polisi yang bisa mengawasi adanya perkembangan bibit intoleransi, itu juga aktor-aktor di bidang RT dan RW. Selain itu kita juga harus mendekati pemuka agama, karena masing-masing pemuka agama perlu untuk menekankan bahwa semua agama itu mengajarkan cinta, kasih sayang, dan perdamaian. Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk melakukan kekerasan. Jadi untuk warga minoritas di Makassar, salah satu impian saya adalah menciptakan Makassar yang aman 100%. Jadi apapun itu agama Anda, Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, dan semua agama lainnya, itu bisa untuk beribadah dengan tenang. Karena saya rasa setelah adanya pengeboman itu, mungkin ada rasa takut yang terjadi. Dan memang walaupun 2-3 tahun terakhir ini memang sudah cenderung aman, tapi bibitnya bisa jadi masih ada. Nah, ini perlu kita edukasikan juga ke masyarakat. Jadi memang isu-isu intoleransi itu harus ditiadakan, dan keberagaman itu memang harus diajarkan di pendidikan. Karena ingat, kita di Sulsel kita ada suku Makassar, ada suku Toraja juga, ada suku Bugis. Jadi ada berbagai macam suku. Sejak dulu itu kita memang kosmopolitan, atau Makassar itu adalah tempat bertemunya pedagang dalam sejarah Makassar. Ini saya cerita sejarah sedikit. Nah itu kita sudah terbiasa untuk perbedaan. Jadi Makassar itu harus menginspirasi perdamaian. Karena selama saya kuliah di UI juga saya selalu singgung, kenapa Makassar tuh kasar? Apakah kasarnya itu dari situ? Nah, saya juga ingin meniadakan stigma itu terhadap kota kita, supaya kota kita menjadi kota yang damai dan anti kekerasan. Seperti itu, Mas Hasbi, kira-kira. Nah, selain intoleransi, Mbak, tadi juga disinggung soal minoritas gender ya. Ya, kita memang ada beberapa komunitas minoritas di Sulsel ya. Bukan cuma apa tadi yang disinggung bisu ya, ya. Ada juga kelompok penganut kepercayaan tertentu di beberapa daerah itu ya, di mana di Sidrap ya. Atau di ada juga suku-suku minoritas di beberapa daerah itu masih rawan terjadi diskriminasi. Bagaimana itu kita? Kalau saya rasa memang kita harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan terutama bagi bisu juga. Namun sering disinggung isu LGBTQ juga, karena itu merupakan isu nasional juga. Karena memang orang cenderung takut dan negatif terhadap isu LGBTQ ini. Cuman pandangan saya adalah kita harus ingat hak asasi manusia dan juga fakta bahwa mereka itu perlu dilindungi sebagai manusia. Secara agama memang apa yang mereka lakukan dipandang salah, dan secara kenegaraan juga mungkin belum bisa dilegalisasi di Indonesia. Namun mereka tetap manusia yang harus direspek. Karena yang bagi saya yang penting itu ada terjamin keamanan untuk mereka, yaitu tiadanya kekerasan. Menarik sih ini semua gagasannya. Semoga bisa lanjut ya. Oh iya, terima kasih Mas. Bisa menjadi bisa mewakili rakyat untuk memperjuangkan masalah-masalah yang belum beres sampai saat ini. Iya, tentu saja masyarakat boleh berbeda ya. Jadi yang memiliki pandangan berbeda terhadap saya boleh. Justru itu kita kontestasikan. Karena yang saya inginkan tuh Makassar yang damai sebenarnya, Makassar yang jauh dari kekerasan, mau itu terhadap perempuan, bullying atau kasus-kasus lainnya. Saya juga ingin ada Makassar yang setara antara laki-laki dan perempuan juga. Jadi tidak hanya perempuan dipandang remeh, tapi perempuan Makassar itu bisa berkarya dan bisa maju. Dan Makassar yang penuh perdamaian seperti Makassar yang kita kenal. Dan banyak loh tokoh-tokoh perempuan Makassar yang hebat, Sulsel yang hebat seperti Opu Deng Risaju, ada Weten Triabeng, ada juga Weten Triwaru Raja Boneh, dia seorang perempuan. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali tokoh perempuan inspiratif dari Sulawesi Selatan. Kita raja-raja perempuan juga ada. Jadi daerah banyak. Jadi memang budaya Sulsel itu adalah budaya yang menganut keadilan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki yang bisa menjadi raja. Nah, ini sebenarnya menginspirasi banyak budaya lain di dunia, bahkan secara nasional. Tapi tidak kelihatan biasanya karena tidak terlalu diketahui. Jadi atas semangat itu, saya memanggil semua perempuan di Sulsel untuk maju. Saya tidak maju sebagai caleg untuk diri saya sendiri, tapi saya maju untuk mengatakan anak muda bisa.
Jadi ini bukan masalah berhasil atau gagal, tapi masalah kita harus mencoba dulu dan yakin pada jalan yang sudah kita pilih. Karena saya yakin teman-teman pemuda lainnya banyak yang berpikir mau jadi caleg tapi tidak berani. Betul. Nah, saya ada di sini. Jadi teman-teman harus berani juga. Dan teman-teman perempuan yang mungkin masih ragu akan banyaknya halangan-halangan, hambatan-hambatan, baik itu hambatan nilai atau hambatan dari segi kultur. Yuk kita sama-sama memperbaiki Makassar, kita dobrak hambatan ini dan kita maju. Salah satunya sebagai caleg, tapi ada banyak ruang perempuan untuk berkarya, mau jadi ibu rumah tangga atau kerja di korporat, startup, mau di politik, di kesehatan, kemanusiaan, semua ruangan tuh oke. Cuman saya ingin hadir sebagai simbol juga, sebagai fakta dan bukti bahwa masyarakat Makassar itu bisa maju dan kita bisa menciptakan perdamaian di Makassar ini dan juga di hal-hal lainnya. Seperti itu kira-kira Mas Hasbi. Oke Mbak, terima kasih banyak atas kedatangannya ke kantor kami. Oh iya, siap. Iya, siap. Semoga bisa komunikasinya bisa jalan terus ya. Oke, bisa kita nanti kapan-kapan kita podcast lagi. Siap. Oke pemirsa, kita jumpa lagi di podcaster selanjutnya. Terima kasih.